Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafda, sapa dipanggil Hafda, NIM 8623-2202-4006. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Angkatan 24 PGMI 1. Nah, di sini saya akan merangkum 5 materi sebagai pengganti MIT dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, asas adalah dasar atau pedoman dalam berpikir dan bertindak. Dalam kewarganegaraan, asas menentukan status seseorang sebagai warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut beberapa asas, yaitu asas yang pertama, asas ius sanguinis, yang dimana kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Selanjutnya yang kedua, asas ius soli, yaitu kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Dan yang ketiga, kewarganegaraan tunggal, yang dimana setiap orang hanya memiliki satu kewarganegaraan. Yang keempat, kewarganegaraan ganda. Nah, ini berlaku bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran hingga usia 21 tahun. Nah, adapun problem status dalam kewarganegaraan ada 3. Ada apatride, bipatride, dan multipatride. Apatride yaitu tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipatride memiliki 2 kewarganegaraan. Dan yang ketiga, multipatride, yaitu yang dimana seseorang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan. Selanjutnya, hak warga negara mencakup pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, serta partisipasi dalam pertahanan negara. Kewajiban warga negara meliputi seperti menaati hukum, membela negara, menghormati hak orang lain, dan ikut membangun bangsa. Nah, jadi kesimpulannya dari materi pertama ini yaitu kewarganegaraan adalah hubungan hukum antara individu dan negara yang menimbulkan hak serta kewajiban timbal balik sebagai bentuk identitas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu terkait dengan definisi negara dan unsur-unsur negara. Nah, secara umum negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan sah untuk mengatur kehidupan rakyatnya dalam suatu wilayah tertentu demi tercapainya tujuan bersama. Nah, menurut Aristoteles yang menyatakan bahwa negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa negara merupakan bentuk tertinggi dari persekutuan hidup manusia yang bertujuan mencapai kebaikan bersama. Nah, selanjutnya unsur-unsur negara ada 4. Yang pertama yaitu rakyat atau penduduk, yaitu sekumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah negara dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Nah, rakyat di sini terdiri dari warga negara yang dimana memiliki hubungan hukum tetap dengan negara. Dan yang kedua yaitu penduduk asing, yaitu orang yang tinggal di negara tersebut tetapi bukan warga negara asli. Nah, selanjutnya yaitu wilayah. Nah, wilayah di sini adalah tempat atau batas kekuasaan berlakunya kedaulatan negara. Wilayah negara di sini meliputi daratan, yaitu daratan di sini permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya, dan juga laut termasuk perairan, pedalaman, dan laut teritorial. Dan yang ketiga yaitu udara. Nah, udara di sini ruang udara di atas wilayah darat dan laut. Dan yang keempat yaitu kawasan ekstra teritorial, yaitu tempat tertentu di luar negeri yang dianggap memiliki negara seperti kedutaan besar. Selanjutnya yaitu pemerintahan yang berdaulat. Nah, adalah kekuasaan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk membuat atau melaksanakan dan menegakkan hukum. Kedaulatan ini bersifat ke dalam, yaitu mengatur rakyatnya dan wilayahnya sendiri, dan
keluar, yaitu bebas dari campur tangan negara lain. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu dari unsur-unsur negara itu kita harus mendapatkan pengakuan dari negara lain. Meskipun bukan unsur mutlak dalam arti hukum, pengakuan sangat penting agar suatu negara dapat berhubungan secara internasional. Terdapat dua macam pengakuan yang di sini ada de facto dan de jure. De facto di sini yaitu pengakuan sementara karena secara nyata negara itu sudah ada. Sedangkan de jure yaitu pengakuan resmi dan penuh dalam hubungan internasional. Nah, dari kesimpulan dari materi yang kedua ini, yaitu negara merupakan organisasi kekuasaan tertinggi yang mengatur kehidupan rakyat dalam suatu wilayah dengan pemerintahan yang berdaulat. Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah, kita harus memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan kita harus mendapatkan pengakuan dari negara lain. Tanpa salah satu unsur tersebut, suatu entitas belum dapat diakui sebagai negara dalam tatanan hukum internasional. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga terkait teori terbentuknya negara dan bentuk-bentuk negara. Nah, perlu teman-teman sekalian ketahui, negara tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Teori terbentuknya negara yang pertama yaitu teori ketuhanan. Negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Penguasa dianggap sebagai wakil Tuhan. Contoh, Kesultanan Demak. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat, yang dimana negara lahir dari kesepakatan individu untuk hidup tertib bersama. Contohnya Indonesia dan Amerika Serikat. Yang ketiga, teori kekuasaan. Negara muncul karena penaklukan pihak kuat terhadap yang lemah. Contohnya Romawi dan Majapahit. Yang keempat, teori kedaulatan rakyat. Negara terbentuk atas kehendak rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Contohnya itu Indonesia. Selanjutnya yaitu teori organis, yang dimana negara berkembang alami seperti organisme hidup dari keluarga hingga menjadi suatu negara. Selanjutnya yaitu teori hukum alam, yang dimana negara lahir karena naluri manusia untuk hidup bersama secara teratur. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk negara. Nah, di sini bentuk-bentuk negara yang pertama, negara kesatuan, yaitu kekuasaan tertinggi di pusat dan daerah hanya pelaksana. Contohnya Indonesia dan Prancis. Yang kedua, negara serikat, yaitu gabungan negara bagian dengan otonomi luas tetapi tunduk pada pemerintah pusat. Contohnya Amerika Serikat, Jerman. Selanjutnya yaitu monarki. Kepala negara adalah raja atau sultan seperti Inggris, Jepang. Sedangkan republik yaitu kepala negaranya dipilih untuk masa jabatan tertentu. Contohnya Indonesia dan Prancis. Nah, jadi kesimpulannya dari materi yang ketiga ini, negara terbentuk melalui berbagai teori dan memiliki bentuk pemerintahan berbeda sesuai sejarah dan kesepakatan rakyatnya. Selanjutnya yaitu materi yang keempat terkait pengertian dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, hubungan lembaga negara, dan juga serta hak dan kewajiban suatu warga negara. Menurut Profesor Sri Soimantri yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan negara dan berisi aturan pokok tentang sistem pemerintahan. Nah, sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama yaitu tertulis dan tertinggi. Ini menjadi hukum dasar tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kedua, singkat dan luas. Ini memuat aturan pokok yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga yaitu normatif. Ini menjadi pedoman dasar pembentukan dan pelaksanaan hukum. Yang keempat, stabil dan luas.
ini tidak mudah diubah tetapi mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu mengikat semua unsur negara, berlaku bagi seluruh rakyat dan lembaga negara tanpa terkecuali. Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan. Yang pertama yaitu kedudukan. Nah, kedudukan di sini menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua yaitu fungsi sebagai hukum dasar tertulis, alat kontrol kekuasaan, landasan pembentukan lembaga negara, dan jaminan hak asasi manusia. Yang ketiga, struktur dan ketatanegaraan. Nah, ini meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MA, MK, dan juga BPK yang bekerja sesuai prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan. Kesimpulan dari materi yang keempat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis dan sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara Indonesia yang bersifat supel, normatif, dan mengikat seluruh unsur negara dan berfungsi sebagai pedoman hukum, pengatur kekuasaan, dan pelindung hak warga negara agar pemerintahan ini berjalan secara demokratis dan berkeadilan. Selanjutnya, materi yang kelima terkait konstitusi. Nah, pengertian dari konstitusi. Secara umum, konstitusi adalah hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Konstitusi mengatur bagaimana negara dibentuk, bagaimana kekuasaan dijalankan, serta hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Nah, konstitusi adalah pedoman tertinggi dalam bernegara yang menjadi dasar hukum pembentukan, pelaksanaan, dan pembatasan kekuasaan lembaga negara, agar pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi dan keadilan. Nah, ciri-ciri dari konstitusi itu sendiri yang pertama yaitu tertulis dan menjadi hukum tertinggi dalam suatu negara. Yang kedua, memuat dasar negara, sistem pemerintahan, dan hak warga negara. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang keempat, bersifat mengikat bagi seluruh rakyat dan lembaga negara. Yang kelima, dapat diubah dengan prosedur tertentu sesuai ketentuan hukum. Nah, hubungan konstitusi dengan lembaga negara. Nah, hubungan konstitusi dengan lembaga negara di sini yaitu konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum pembentukan dan pengaturan lembaga negara. Semua lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, dan BPK dibentuk dan diatur kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, konstitusi menentukan siapa yang berwenang, bagaimana cara bekerja, serta batas kekuasaan masing-masing lembaga agar tercipta keseimbangan kekuasaan. Nah, apa pentingnya konstitusi dalam suatu negara? Nah, pentingnya konstitusi dalam suatu negara itu sebagai dasar hukum tertinggi bagi semua peraturan negara. Yang kedua, menjamin hak dan kebebasan warga negara. Yang ketiga, membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak semena-mena atau sewenang-wenangnya kepada rakyat. Dan yang selanjutnya yaitu menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara yang demokratis. Nah, itulah penjelasan dari saya terkait 5 materi yang telah tadi saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, esensi menjadi manusia ketika seseorang tidak mencari kesempurnaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.